Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ngecek semangat kalian. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi, luar biasa gitu ya jawabannya ya. Kita mulai. Semangat pagi. Oke, aplaus buat kita semua. Oke, saya lihat semangat kalian tuh sangat membara sekali di hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa kurang satu apapun. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran materi kali ini, Ketua kelas silakan maju untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, yuk kita berdiri sejenak, kita panaskan matahari ini, suasana kali ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, saya kasih aba-aba, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah tanahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sebelum memulai pembelajaran, saya akan melakukan absensi pada kalian. Oke, Amelia Zulfa, Fahri Aimar Ibrahim, Muhammad Brilian Aresya, Muyassaro, Nadia Wahyuningsi, Nafa Nabila, Naufal Zidan, Naura Evania, Putri Amelia, Rafif Anhaf, Rasya Al-Habsi, Raffi Marvel, Rehan Reviansyah, Saladin Herlambang, Safira Hana, Safira Mahiro, Sultan Atala, Sweta Ayu, Safana, Tania, Teguh, Vale, Farelino, Farsha, Vega, Wahyu Ibram, Yasmin Putri, Zaki, Zidni. Oke, alhamdulillah hadir semua. Kalian sudah masuk hari ini. Oke, sebelum saya mulai,
saya ingin ngecek konsentrasi kalian. Jadi kalau saya bilang merah, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang mewah, nggak usah tepuk. Kalau saya bilang megah, tepuk 2 kali. Merah 1 kali, mewah nggak usah tepuk, megah 2 kali. Bisa ya? Kita mulai ya. Merah 1, mewah gak, megah 2 kali. Ya, kita coba. Mewah. Saya ulangi lagi. Merah. Merah berapa kali? Ulangi. Merah. Megah. Mewah. Merah. Merah. Megah. Megah. Merah. Mewah. Mewah. Ya udah. Oke, saya lihat konsentrasi kalian sudah luar biasa hari ini. Ya, mungkin kalian sudah sarapan enak hari ini. Ya, jadi pertemuan kita kali hari ini kita akan belajar tentang AI. Apa itu AI? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar ya? Biasanya kalian pakai AI itu pakai AI apa aplikasinya? ChatGPT, Gemini, Blackbox, oke, DeepSeek dan sebagainya. Jadi kalian sudah paham sebenarnya terkait AI ya. Karena sudah kalian pakai. Biasanya kalian pakai ChatGPT, Gemini itu buat apa? Kerjaan tugas. Oke, tidak masalah. Jadi berarti kalian sudah melakukan pengaplikasian dengan membantu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kalian merasa terbantu nggak ketika menggunakan aplikasi itu? Ya, sangat terbantu ya. Oke, oke. Sebelum itu ya, tolong kalian keluarkan HP kalian. Nah, silakan di barcode-nya di scan, habis itu kalian jawab pertanyaannya. Udah, silakan dikerjakan. Saya ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman awal kalian terkait AI sebelum kita masuk ke yang paling dalam.
Oke, sudah ya? Belum ya? Ya, silakan dikerjakan. Oke, ketika saya lihat, saya cross check, jawaban kalian sudah hampir benar semua. Jadi pemahaman kalian terhadap AI sudah sangat luar biasa. Karena kalian kan udah terbiasa menggunakan ChatGPT, Gemini, dan sebagainya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Oke, sekarang saya akan memberikan materi singkat terkait AI. AI atau KA ya, kita bilang KA aja, kecerdasan artificial. Apa itu kecerdasan artificial? Kecerdasan kecerdasan buatan ya. Jadi sebuah kecerdasan yang diciptakan oleh program-program yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi gini ya, sejarah AI itu atau kecerdasan artificial sebenarnya itu dimulai sudah lama. Lahirnya itu di tahun 1954. Jadi cikal bakal AI, para ilmuwan itu ingin menciptakan suatu program di mana program itu bisa meniru kecerdasan artifisial atau kecerdasan manusia ya. Jadi dimulai dari tahun 1956 di konferensi Dartmouth ya, konferensi Dartmouth, di mana di konferensi itu ditemukan bahwa mendemonstrasikan apa itu AI untuk yang pertama kali. AI pada zaman dahulu berbeda dengan AI zaman sekarang. Zaman sekarang adalah puncak perkembangan dari AI. Bahkan mungkin nanti akan ada perkembangan lain lagi yang semakin maju. Jadi kalau zaman dahulu itu masih sangat sederhana. Bagaimana AI itu bisa mengkolaborasikan seperti kayak pertandingan catur. Jadi pertandingan catur bagaimana AI itu bisa meniru gerakan manusia atau pola pikir manusia pada zaman itu. Kemudian berkembang terus. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Jadi awalnya itu dia mendemonstrasikan terkait IBM mendemonstrasikan tentang AI yang bisa melakukan pengecekan ya, checker AI, first demonstrated. Kemudian berkembang terus ya. Berkembang terus. Nah, sampai pada tahun 1992 dia untuk Gammon RL dan Neural Net Based Backgammon AI Show. Jadi sudah berkembang meniru seperti
saraf manusia. Jadi seperti itu. Kemudian di tahun 1994 Chinook jadi Checkers AI, dia itu draw pertandingan catur ya, simulasi permainan catur. Ternyata AI itu bisa seri melawan juara dunia catur tahun 1994. Jadi programming yang sudah dibuat itu dia bisa memprediksi langkah-langkah manusia dalam pertandingan catur, bahkan bisa sampai seri melawan juara dunia. Terus berkembang lagi sampai 1997 di Blue. Jadi AI untuk permainan catur yang dikembangkan oleh IBM bahkan bisa mengalahkan juara dunia. Kalau kemarin bisa seri, awal-awal itu kan bisa meniru gerakan ya, gerakan pola pikir manusia meniru, kemudian bisa seri. Nah sekarang ternyata bisa menang. Ya, untuk permainan caturnya itu bisa menang. Kemudian berkembang ya, jadi sampai sekarang ada DeepMind, kemudian ada Crazy Stone, akhirnya sampai 2016 ada mesin learning, dan sampai sekarang muncullah yang namanya ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Blackbox, dan lain sebagainya ya. Dan mungkin nanti suatu saat akan jauh lebih berkembang lagi. Nah, evolusi kecerdasan artifisial. Jadi KA dimulai dengan KA itu kecerdasan artifisial ya, kecerdasan buatan. KA itu dimulai dengan sistem berbasis logika dan aturan. Jadi dia disetting logikanya itu seperti ini, aturannya seperti ini, maka dia akan mengeluarkan perintah seperti ini. Ya. Ketika sudah logika dan aturan sudah dimasukkan, ya kayak permainan catur itu. Permainan catur itu kan berdasarkan logika ya. Logika dalam arti kalau kuda itu aturannya jalannya itu harus L ya. Kalau pion jalannya harus lurus, satu langkah dan sebagainya. Nah, kemudian aturan-aturannya dimasukkan, maka dia dengan aturan yang ada, kemudian logika yang ada, dia bisa bergerak sendiri. Itu dinamakan dengan era simbolik. Dari era simbolik berkembang menjadi pembelajaran mesin. Jadi KA bertransisi ke algoritma yang belajar dari data. Jadi maksudnya dia itu bisa menentukan bahwa dengan data yang ada, data yang dimasukkan itu, jadi data-data dikumpulkan jadi satu, dia itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan data tersebut. Contoh, data itu berupa data musim dingin, ya musim dingin selama beberapa tahun terakhir. Jadi dia bisa memprediksi bahwa musim dingin itu akan terjadi di hari kesekian, tanggal sekian. Ya. Terus berkembang lagi dengan jaringan saraf tiruan yang mendalam, lebih canggih lagi. Jadi seperti DeepSeek dan sebagainya, dia bisa meniru atau membuat suatu program atau suatu hal yang kalian inginkan. Contoh, kamu memberikan prompt atau perintah ke DeepSeek atau ke ChatGPT, tolong buatkan makalah yang berkaitan tentang kebudayaan di Indonesia. Akhirnya kan itu langsung muncul kan, kebudayaan di Indonesia itu apa-apa saja. Kalian tinggal copas saja, tinggal ngeprint, jilid, udah selesai gitu ya. Kan seperti itu kan ya. Nah, perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia itu ada beberapa. Artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Pernah nggak kalian curhat ke ChatGPT? Pernah nggak? Pernah nggak? Huh? Pernah lihat? Atau pernah nggak kalian merasa sebel terus curhat ke ChatGPT? Apa rasanya? Ditanggapi. Lebih enak mana? Curhat ke ChatGPT atau curhat ke teman kalian? Lebih enak mana? Ngobrol sama teman atau ngobrol sama ChatGPT? Tergantung apa? Ya. Ya, lebih enak mana? Balasan ChatGPT atau balasan teman? Ya, lebih enak teman ya. Kenapa? Karena apa? Karena nggak punya soul, ya kan? Nggak punya jiwa.
Pernah nggak kamu chat ke, jadi lega nggak kalau kamu chat ke ChatGPT, curhat ke ChatGPT? Hah? Pernah nggak kan? Nggak lega kan? Karena biasanya ChatGPT itu membalasnya itu kan pertama dia memvalidasi masalahmu kan. ChatGPT hari ini saya dimarahi orang tua karena telat bangun. Apa yang harus saya lakukan? ChatGPT pasti ngomong, baik, jadi masalahmu adalah gara-gara telat bangun kemudian dimarahi orang tua kan. Nah, seharusnya kamu harus lebih disiplin gini kan gitu kan. Jadi nggak ada soul-nya kan, nggak ada jiwanya. Coba kalau ngobrol sama teman, sama manusia, pasti akan menenangkan terlebih dahulu, ya. Pasti akan diberikan jalan keluar dan sebagainya. Lebih enak kalau dari manusia. Nah, kalau manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi, menciptakan ide baru, ya. Jadi manusia itu, ya, gimana-gimana dia masih bisa punya ide baru dan sebagainya, itu masih lebih kreatif, ya. Terus belajar dari data dan program yang diberikan. Jadi ChatGPT itu akan menjawab sesuai dengan data-data yang sudah terkumpul. Kalau semakin banyak, jadi seumpama gini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Kalau seumpama yang pakai ChatGPT itu hanya orang di dalam kelas ini, ya, orang di dalam kelas ini, jadi kemudian memasukkan data 1 ditambah 1 sama dengan 3. Semuanya ngasih 1 tambah 1 sama dengan 3. ChatGPT akan berpikir bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ya. Jadi jawabannya bisa salah. Jadi dia itu bergantung dengan data atau inputan yang masuk. Ya. Jadi kalau semakin banyak orang makainya itu ChatGPT 1 ditambah 1 sama dengan 3. Terus semua orang ngasih inputan kayak gitu. 1 tambah 1 sama dengan 3, 1 tambah 1 sama dengan 3. Ada pengguna ChatGPT 10 juta orang, 10 juta memasukkan inputan kayak gitu. 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka dia akan berpikir bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi bergantung dengan data yang masuk ke dia. Makanya kalau kamu melakukan pekerjaan di ChatGPT, itu kamu harus tahu ilmunya terlebih dahulu biar bisa nyaring, ya. Oh, ternyata ini yang salah, ternyata ini yang benar. Ya. Terus bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kalau ChatGPT itu hanya program berdasarkan data yang diberikan, kalau manusia kan enggak. Kamu bisa belajar sama bapak ibu guru, kamu bisa belajar sama temanmu, kamu bisa belajar dengan melihat pemandangan sekitar, ya. Kamu bisa belajar dari hewan yang jalan. Kamu pernah lihat bebek kalau jalan nggak? Ya, pasti kan kayak beriringan gitu kan. Nah, itu kan kamu bisa lihat, oh ternyata bebek tuh bisa beriringan kayak gitu. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Kamu tahu serigala kan? Serigala itu kalau berjalan itu nggak sembarangan. Leader itu ada di belakang. Di depan adalah orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang kuat. Nah, yang tengah itu adalah anak-anak, yang lapis kedua itu adalah serigala yang tua, Kemudian yang bagian tengah itu adalah serigala yang kecil, yang anak-anak. Yang belakang itu serigala yang kuat-kuat. Leadernya sendirian ada di belakang, memantau. Jadi kalau ada apa-apa, itu bisa dilakukan intercept. Nah, itu ditiru sama konsep ketika kalian melakukan pendakian gunung. Daki gunung, leader biasanya ada di sweeper. Sweeper itu paling belakang, karena dia bertanggung jawab terhadap rombongan. Dia akan bertindak sebagai orang yang paling terakhir, agar ketika ada anggota pendaki yang sakit atau ada yang terjadi kenapa-napa, dia menjadi garda terakhir yang bisa menolong mereka. Di depan itu navigator, orang yang pandai mengenal medan, ya. Bukan orang sing kelopak-kelopo, nanti kelopak-kelopo nyasar semua nanti, ya. Jadi navigator di depan. Yang di tengah adalah anak yang nggak tahu apa-apa, yang cuma ikut-ikutan. Maksudnya baru masuk atau sakit-sakitan, itu biasanya di tengah. Ya, di belakang itu kualitasnya sama seperti yang di depan.
navigator. Jadi saling melindungi. Nah, sing pemimpin itu yang paling belakang, sweeper namanya. Jadi ya itu belajar dari apa? Dari alam. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kamu daki, yang di depan yang pegang kompas adalah orang yang nggak bisa pegang kompas, bisa nyasar ke jurang, ya kan? Dan seorang leader sejati itu bukan di depan, tapi di paling belakang untuk menyelamatkan atau menjaga keselamatan rombongan, gitu. Itu ya. Terus hanya memahami hal yang ada di dalam data, ya, bisa memahami konteks yang lebih luas, ya. Jadi dia bisa berpikir kalau manusia dengan konteks yang lebih luas. Jadi kalau di kalau di program, kalau di KA kecerdasan artifisial, dia bertindak mengambil keputusan berbagaikan data yang diinput. Contoh, anak yang sering telat adalah anak yang pemalas. Ya. Kalau KA kecerdasan artifisial datanya diinputkan itu, maka dia akan berpikir lek telat ya males, lek telat ya males. Tapi kalau manusia, kita kan pasti tanya alasan. Telat kenapa? Iya pak, nungguin bapak atau ibu sakit. Nah otomatis, oh ya nggak apa-apa, kan ada pemakluman, ya kan. Tapi kalau KA nggak ada, dia nggak pernah tanya alasan. Pak saya telat, ya sudah, kering berarti anak malas. Jadi berdasarkan data, ya. Terus hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau ini bisa pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Yaitu tadi nilai 65 tidak lulus, maka nilai 65 tidak lulus. Itu yang diambil keputusan. Tapi kalau kita, kamu kenapa kok bisa nilainya 65? Iya pak, rumah saya kebanjiran, nggak bisa belajar tadi malam. Nah itu nanti guru kan bisa mengambil keputusan. Oh berarti dia nggak bisa belajar karena sedang mengalami musibah. Ada pemakluman di situ, ada emosi yang bisa kita keluarkan, ya. Ada etika juga, ya. Jadi emosi, nilai moral dan etika itu kan nggak bisa digantikan oleh kecerdasan artifisial. Semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI ke depannya. Apa saja yang tidak bisa diganti? Jasa apa ini? Kalau cleaning service itu kan masih bisa pakai robot. Guru bisa nggak digantikan sama AI? Guru bisa diganti sama AI. Jadi kalian belajar dengan AI itu bisa. Tapi kalau guru itu nggak bisa. Kenapa? Kita itu ngajar itu bukan hanya sekitar 1+1 sama dengan 2. Tapi kita ngajarin bahwa kalian juga harus berempati dengan orang. Sosial juga harus seperti ini. Adab itu seperti ini. Ya. Bayangkan kalau kalian diasuh oleh AI. Apa yang terjadi? Kalian hanya menjadi robot. Pokoknya kok ini salah. Siapa tahu salah. Ini titik salah. Apa yang terjadi kalau gampang menyalahkan? Jadi benci akhirnya. Ya. Gitu ya. Ini perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Nah, prinsip dasar dan cara kerjanya gimana? Jadi kalau AI, ya, pertama inputannya dia itu berupa data, ya. Jadi pertanyaan, perintah suara, teks dan gambar. Jadi semua itu ada dihimpun jadi satu semuanya. Baru setelah itu dilatih pelatihan data yang menggunakan algoritma kecerdasan artifisial dan sebagainya. Kalian pernah beli di Shopee nggak? Itu kan ada kolom pencarian. Ketika kalian mau ngetik sesuatu, itu kan moro-moro tiba ada banyak kelanjutan dari kata-kata yang kalian ketikkan. Mesin, kalian ketik mesin bubut, mesin potong, mesin iki, banyak kan. Dia itu bisa memprediksi kata apa selanjutnya yang akan kalian ketikkan. Nah, itu namanya pelatihan data dan proses machine learning. Jadi kata-kata yang selanjutnya yang kalian diketikkan itu apa? Ya. Padahal dia nggak ngerti dia itu siapa, kamu itu siapa. Kemudian keluaran prediksi, ya. Jadi keputusan, hasil karya seni, prediksi dan saran. Jadi kayak di video AI yang dari Google yang V3 itu, pernah nyoba nggak? Ada yang pernah nyoba nggak? Yang membuat video itu ya?
Ya, yang video aneh-aneh, ya, yang bisa lo jadi lelucon. Nah, itu kan seperti itu, ya. Jadi ada banyak hal. Jadi ada keputusan ada hasil karya seni, ada prediksi. Nah, kalau prediksi itu yang tadi itu. Jadi ketika kalian mau ngetik di kolom pencarian mesin bubut, mesin potong, mesin apa kayak mesin apa, nah, itu ada banyak ya. Itu adalah prinsip dasarnya. Kemudian, nah ini banyak ya. AI itu ada banyak sekali, nggak hanya cuma ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Blackbox, ada banyak. Jadi ada yang musically, ada banyak. Jadi ada yang voice, ada yang buat scientific, ada yang digunakan untuk visual and artistic creativity, banyak. Banyak sekali. Oke, sekarang human AI collaboration, ya. Jadi menurut Kai-Fu Lee, ya itu nama orang, itu mengatakan bahwa 4 cara kolaborasi AI. Yang pertama, manusia yang membungkus KA. Jadi kecerdasan artifisial bekerja di balik layar. Jadi manusia yang tampil, tapi sebenarnya itu disokong sama AI, ya. Jadi yang kerja itu sebenarnya AI. Kemudian yang kedua, sebagian besar dikerjakan oleh manusia, KA hanya sebagai suplemen. Contohnya adalah ketika kalian mau mengerjakan tugas, ya, ada beberapa bagian soal yang tidak kalian ketahui, jadi ada 10 nomor gitu. Kalian cuman susah di nomor ke-10, kalian minta bantuan AI, nah itu kan sebagian besar kan kamu yang kerjakan. Terus separuh KA, separuh manusia. Jadi KA bertanggung jawab atas bagian tugas tertentu, sementara manusia bekerja berdampingan dengan pekerjaannya masing-masing. Contoh, seumpama dia sedang memproduksi sesuatu, ya. Jadi AI yang bagian robotik, dia mengerjakan bagian ininya, las-lasannya. Jadi las-lasan, mungkin bikin mobil atau apa, ya separuh itu dikerjakan oleh robotik, separuhnya dikerjakan oleh pihak manusia. Contoh rangkanya dilas oleh AI, oleh robotik. Udah selesai, baru nanti bagian interior manusia yang masang. Nah itu separuh. Terus hanya KA yang mandiri menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir. Jadi di Cina itu ada namanya dark factory, pabrik gelap. Pabrik gelap itu artinya tidak ada satu manusia pun di situ, ya. Semuanya lampu-lampu dimatikan, yang memproses adalah robotik semua, AI robotik. Jadi mulai dari awal sampai akhir, klek 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 klek, klek sampai jadi. Manusia cuma ada di depan bagian security, sama menyalakan dan menghidupkan tombol operasional. Udah itu aja. Itu untuk AI. Nah ini ya, Human AI Collaboration, hanya KA bekerja secara mandiri menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir. Contohnya kendaraan otomatis. Di Amerika sudah banyak taksi otonom. Kalau kalian lihat beritanya, taksi otonom itu ya ada setirnya. Di kanan kiri semuanya itu ada sensor, ya. Dia bisa gerak dengan kalian itu ada aplikasinya. Jadi kayak Gojek lah. Dari tujuan A ke tujuan B, bayarnya sekian. Udah nanti pintunya otomatis terbuka, ceklek, kalian tinggal masuk, duduk, WA-an, kalian diantar. Jadi mau kemana itu bisa. Prinsip dasarnya apa? Kamu tahu line follower, ya, line follower. Jadi ngikuti garis. Kalau yang ini enggak, dia ada sensor jarak di semua sisi. Jadi kalau ada apa namanya, ada mobil, ya di mobil sebelah kanan ya dia agak menggok ke kiri. Ya kayak gitulah. Ya. Kalau di kita kalian pernah lihat ini mesin cleaning yang otomatis itu, sing ngepel, ya. Itu kan bisa gerak sendiri. Nah, itu ada sensornya, ultrasonik semua. Jadi tinggal maju, kalau ada halangan dia belok, kalau ada halangan dia ke kiri gitu. Ya, semuanya seperti itu. Ini kalau AI.
Kalian berani nggak pakai ini? Hah? Nggak, maksudnya berani nggak kalau seandainya punya kesempatan naik ini? Jadi di tol, setir gerak-gerak dewe kamu menang. Lah aku sih nggak berani. Nah, ini contohnya manusia yang membungkus KA yang bekerja di balik layar. Jadi contoh ini gambar apa? Ini gambar apa? Ya, gambar otak. Kamu tahu apa namanya? Kontagen atau X-ray? Ya, tahu X-ray ya. Ya. Jadi yang bekerja itu adalah AI yang mendeskripsikan bahwa dengan gambar seperti ini, gambar X-ray ini, jadi nanti dengan pemrograman dari AI itu diperjelas bagian-bagian ininya. Nah, yang menerjemahkan itu si dokternya, si manusianya. Ya. Jadi kan X-ray itu kan dia alat ya. Alat, kemudian yang menerjemahkan adalah si dokternya. Bu, ternyata ini ada stroke atau ada tumor, ada apa ya. Jadi yang memprediksi atau menerjemahkan adalah si manusianya. Itu namanya bahwa kerjaan manusia, kerjaan AI yang dibungkus oleh manusia. Nah, jadi sebagian besar dikerjakan manusia, KA hanya sebagai suplemen. Contoh, perangkat secara real time yang menyediakan arahan kreatif. Jadi ini adalah nah inilah kreatif menggambarkan sketsa, mengatur ukuran dan warna sebagai manusia menggunakan kalkulator untuk menghitung operasi matematika. Jadi si AI ini dia mengerjakan semuanya itu hampir semuanya dikerjakan oleh AI. Contoh, manusia itu ingin membuat gunung atau gambar gunung, gambar gunung. Nah, sudah diperintah ke AI muncul kayak gini. Nah, si manusia itu tinggal merapikan saja. Jadi kamu itu prompting, buatkan saya gambar atau pemandangan. Maka sama si AI dikasih pemandangan gunung. Udah dikasih pemandangan gunung, kamu tinggal ngedit. Oh iya, bagian sininya kurang halus. Oh, ini bagian kurang warna biru dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan human AI collaboration, tapi AI yang yang mempunyai andil besar. Nah, ini kalau separuh manusia, separuh AI. Ya, contohnya di bidang jurnalis dan ilmu pengetahuan. Jadi, contoh ini hoax. Kamu nyari berita di internet, ya, dikerjakan oleh si AI. Nah, kamu bisa menentukan ini hoax atau enggak sih? Nah, kamu bisa ngasih penilaian di situ. Jadi yang nyari itu si AI, yang menilai itu kamu. Jadi separuh kerjaan AI, separuh kerjaan kamu. Terus, nah ini, saya mau nanya deh, apa yang kamu rasakan ketika pertama kali menggunakan ChatGPT? Seru. Terus, serunya gimana, Zidni? Karena ya, akhirnya seperti itu jawabannya. Oke, AI ternyata bisa secepat itu. Padahal kamu untuk mencari jawaban itu tanpa bantuan AI butuh waktu 2 hari. Dia cuma 2 menit. Ya. Ada lagi yang lain? Seru. Kagumnya kenapa? Karena bisa cari jawaban yang cepat, tanpa harus mencari jawaban yang lebih susah gitu. Ya, jadi contoh kamu mengerjakan soal matematika, hanya dalam waktu beberapa menit dia bisa mendeskripsikan langkah-langkah dengan jelas. Sedangkan kamu saya tanya bapak ibu gurumu sih belum ngerti, ya kan? Ya. Yang lain? Seru, menarik. Ada lagi? Happy nggak? Happy ya. Ternyata ada tools kayak gini ya. Ya, jadi kalian merasa senang atau terbantu dengan adanya AI. Nah, membuat kalian itu terbantu nggak AI itu? Bantu ya. Coba deh kalian pikir dengan perasaan yang paling dalam.
Ini bikin males apa enggak sih? Ya, Tergantung orangnya sih Pak. tergantung orangnya. Jadi kalau kalian, oke, kalau kalian mengerjakan pembelajaran kayak matematika seumpama, yang ngerjain AI, kalian paham nggak? Kadang enggak, kadang iya. Jadi masih butuh untuk validasi ke guru ya. Ya ini bener nggak sih gitu ya? Jadi masih kayak gitu. Oke. Beneran bikin males mikir nggak sih? Jadi masih harus berpikir apakah ini benar atau tidak gitu ya. Jadi harus dipilah dulu ya. Mungkin ada beberapa kata AI yang mungkin kurang dipahami sama Oke. Jadi contoh kalau lagi bikin makalah atau bikin artikel sama guru, itu berarti ada beberapa kosakata yang kadang nggak sinkron gitu ya. Kok aneh gitu katanya ya. Nah, AI itu bisa bikin kita lebih cepat atau lebih pasif gak sih? Lebih cepat dalam arti mengerjakan tugas itu cepat, cepat paham. Kemudian kalau pasif, alah biaran AI aja deh nanti yang ngerjain. Tinggal copy, print, jilid, kumpulin. Gimana menurut kalian? Lebih cepat ya. Kalau pasif enggak kan? Ya. Beda orang ya bener, beda orang. Jadi gini ya, sebenarnya penggunaan AI itu tergantung dari orangnya juga. Contoh, ada orang pengen buat donat, tapi dia belum tahu tepung itu apa, mentega itu apa, gula itu apa, dia belum ngerti. Dibanding orang yang udah pinter bikin donat, paham ya? Inputannya itu bakalan berbeda. Orang yang nggak ngerti, dia paling ngomong, AI, tolong bikinkan saya donat atau apa resep dari donat itu. Dikasih sama dia, klik, 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 klik. Tapi orang yang paham donat, promptingnya, perintahnya tidak seperti itu. AI, tolong bikinkan saya donat dengan kelembutan tingkatnya sekian, dengan varian rasa yang jauh lebih banyak, dan bentuknya yang revolusioner, tidak bolong di tengah. Nah, dia mungkin nanti akan buat kayak gini, krek, lebih banyak. Ya. Jadi kalau di bidang elektronika, di bidang kita, orang yang nggak ngerti AI apa sih, bagaimana cara merangkai rangkaian flip-flop dengan 2 buah lampu, dikasih sama si AI. Tapi kalau orang itu lebih ngerti, lebih paham, AI, tolong buatkan saya rangkaian flip-flop dengan 10 buah lampu yang bisa menyala bergantian dan dengan timing sekian detik, dan bisa mengeluarkan suara dan sebagainya. Kan bisa jadi seperti itu. Maka apa? Inputannya itu kan berbeda. Ya. Jadi, kamu kalau pakai AI, antara satu orang dengan orang yang lain, outputnya bakalan berbeda. Bergantung dengan perintah yang kamu masukkan. Maka nih, kamu kalau pakai AI, itu sebenarnya pada saat kamu mempunyai kemampuan untuk membuat prompting yang baik atau punya ilmunya terlebih dahulu. Ya. Kalau ilmunya udah baik, bagus, baru pakai AI. Maka inputnya bakalan jauh lebih sempurna. Outputnya lebih sempurna. Apakah AI kadang terasa terlalu meyakinkan? Menurut kalian? Yakin gitu? Oh iya bener, AI itu bener. Ya itu tadi, masuk kepada saat kalian proses untuk curhat, pernah yang merasa yakin nggak jawabannya si AI? AI, saya dimarahi orang tua karena saya menghilangkan buku tulis. Enggak ya, enggak terlalu ya. Oke, jadi gini ya, ketergantungan berlebih pada AI terjadi ketika pengguna menerima rekomendasi yang dihasilkan AI secara langsung tanpa berpikir ulang, yang menyebabkan kesalahan dalam kinerja tugas dalam konteks pengambilan keputusan. Hal ini biasanya terjadi ketika individu kesulitan menilai keandalan AI atau seberapa besar kepercayaan yang diberikan kepada saran-sarannya. Jadi, kalau kamu nggak bisa menilai apakah itu benar atau salah, itu kan masalahnya kamu nggak ngerti. Jadi materi yang kamu tanyakan itu benar-benar nol, benar-benar nggak paham. Ya,
Makanya kamu, ini bener nggak sih? Ini harus saya ngapain? Nah, akhirnya terjadi kebimbangan-kebimbangan seperti itu. Jadi makanya kalian tidak boleh tergantung sama si AI. Nah, ChatGPT itu kadang ngasih jawaban yang salah. Jadi berapakah 2 × 2? Nah, ini kadang memberikan jawaban yang salah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya itu tadi tergantung dengan data yang dia hasilkan, outputnya itu kadang salah. Lek kamu nggak ngerti ilmu nih, ya kalian tulis saja apa yang terjadi, ya disalahkan sama gurunya. Nah ini ya, jadi prinsip kolaborasi kritis dengan AI, jadi pertimbangan. Jadi evaluasi AI, apakah ini benar atau apakah ini benar atau sesuai konteks, ya. Ini jangan langsung dipakai, ya disesuaikan terlebih dahulu, kemudian dipertanggungjawabkan. Anda sebagai tetap pemilik keputusan dan harus menjelaskan hasil akhirnya. Jadi AI itu hanya sebagai pembanding, ya, atau hanya sebagai pemberi saran. Keputusan tetap di tanganmu. Berdasarkan apa? Berdasarkan penguasaan materi yang sudah kamu terima dari Bapak Ibu guru. Ya. Jadi contoh 1+1 sama dengan 2 udah diajari sama gurumu. Ternyata AI 1+1 berapa? 3. Nah, kan dia ngasih masukan. Keputusan harus ada di tanganmu. Wong cari nih Bapak Ibu guru 2 kok. Ya makanya kamu jawab 2. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan tantangan kepada kalian. Saya akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Satu kelompok isinya 4-5 orang atau 3-4 orang untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan, ya. Berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan bagaimana kalian bisa mendefinisikan kecerdasan artifisial dengan kata-kata kalian sendiri, cara pengenalan, pengoperasian, dan sebagainya. Itu nanti kalian kerjakan, kalian diskusikan, hasilnya nanti kalian presentasikan secara mandiri di depan. Ya, presentasi bahwa hasil jawaban kami adalah ini, nanti kalian presentasi. Ya, itu ya. Jadi harus kalian presentasikan, dan nanti yang lain bisa bertanya apa yang dipresentasikan oleh teman-temanmu yang di depan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada ya. Jadi gini, Pak, tugasnya ini fungsinya apa? Jadi kita itu kan masih pengenalan dari AI, cara pengoperasian dan sebagainya. Nanti ke depannya, ketika kalian sudah mengenal, oh ternyata AI itu seperti ini, jenis-jenisnya seperti ini, caranya itu ternyata seperti ini. Nanti kalian itu bisa mengambil keputusan bahwa ternyata materi-materi yang diberikan akan semakin dalam. Ya. Paham ya? Oke, saya akan bacakan kelompok-kelompoknya. Ya. Pertama kelompok 1, Amelia, Fahri, kemudian Billy. Ya, itu kelompok 1, 4 orang. Kemudian Muyasaro, Nadia, Nafa, sama Naufal. Yaitu kelompok 2. Kelompok 3-nya Naura, Putri, Rafif, sama Rasya. Kelompok 3. Kemudian Raffi, Raihan, Saladin, sama Safira. Terus Safira, Sultan, Sweta, Savana, sama Tania. Terus Teguh, Vale, Farel, sama Farsa. Nah, yang kelompok terakhir Vega, Wahyu, Yasmin, Zaki, sama Zidni. Gitu ya. Silakan kalian berpindah ke kelompoknya masing-masing. Jadi kita tentukan saja bahwa kelompok 1 itu 4 orang ada di area sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan selanjutnya. Gitu ya. Ya wis, silakan berpindah. Tasnya tetap saja orangnya saja yang berpindah ya.
Udah? Silakan duduk. Nih yang ada di sini ayo. Ada yang di sini ya. Sudah? Kelompok satu, ya, kelompok satu berarti Billy, kamu ketua kelompoknya. Kelompok dua, Muyas mana Muyas? Oh yang kelompok dua. Kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam, kelompok tujuh. Udah semua? Udah semua ya? Wes ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan ya. Silakan ditulis, kemudian kalian kerjakan itu secara berdiskusi. Nah, silakan untuk kursinya berhadapan-hadapan saja, tidak apa-apa. Ayo, digeser sesuai dengan kelompoknya. Diangkat, ya. Silakan diangkat, didiskusikan. Oke. Ya, silakan diskusikan dengan temannya masing-masing. Udah didiskusi ya, udah semua. Oke, didiskusikan. Oke, ini kelompoknya tolong didiskusikan, agak melengkung gini. Diangkat. Nah, gitu ya. Oke, didiskusikan.
Oke, gimana? Ada kesulitan? Kelompok satu? Kelompok satu ada kesulitan? Kelompok dua, Pak. Oh, sorry, kelompok dua ada kesulitan? Nggak ada. Aman ya? Nih, sudah dibagi? Sudah dibagi? Sudah. Kelompok satu gimana? Ada kesulitan? Sudah, Pak. Aman ya? Ya. Gimana? Ada kesulitan? Terus Lancar? lancar, Pak. Oke, terus. Form tersebut kepada Oke, good job. Ini kelompok ini ada kesulitan? Aman? Proses apa? Oke, ya. Gimana lanjut nih kelompoknya? Ada kesulitan? Sejauh ini aman, Pak. Kita lagi menyusun soal per soal satu-satu Pak. Oke, bagus. Mana Safira? Ada kesulitan? Ngebagi tugas masing-masing, kayak aku nomor 1, nomor 2, nomor 3, jadi semuanya dibagi per tugasnya masing-masing, terus nanti nulisnya juga masing-masing. Oke, good job.
Oke, sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah, Savana? Sudah kelompoknya? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita melakukan presentasi ya. Yang akan maju pertama kali kelompoknya Sydney. Silakan Sydney. Nanti yang lain ya, yang lain silakan bertanya kalau ada kesulitan ya. Oke, sekarang tempat duduknya silakan kembali ke depan. Oke, sudah. Yang lain standby. Ya, oke. Oke, sini silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benar mau mempersiapkan tugas dari para. Oke. Jadi di sini para kawan berikan tugas tentang definisi jenis dan prinsip dasar kecerdasan atau KA atau AI. Untuk soal yang pertama, definisi dalam definisi AI. Bagaimana kalian mendefinisikan kecerdasan artifisial dengan kata-kata sendiri? Menurut saya, AI itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas, mencari informasi-informasi yang kita ketahui. Karena AI itu sangat efisien dan praktis menurut saya. Lalu untuk nomor 2, ada yang betul sama saya. Jenis AI. Saya dalam belajar asal. So, komputer bisa melakukan yang di processing sistem model generatif AI. Oke, selanjutnya. Nomor 3, secara sederhana bagaimana AI beraplikasi bekerja. Jawabannya seperti kita bertanya dengan guru di kelas, tetapi jika di GPT kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dari model. Menurut kalian apa manfaatnya dengan AI dan aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau sekitar metode komunikasi? Jawaban asli bagi untuk berbagai tugas dan belajar dan mengembangkan keterampilan. Oke, itu penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada yang dipertanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah jelas ya? Ini tadi berarti kalian untuk kategori AI yang dipilih ChatGPT. Ya, jadi kelompoknya Sydney ini dia sedang menganalisa ChatGPT. Ya, jadi yang biasa digunakan oleh kamu ChatGPT. Benar. Ya, biasa digunakan untuk ngerjain tugas apa? Tugas mapel, Pak. Tugas mapel untuk mencari informasi-informasi lainnya. Yang paling sering kamu kerjakan untuk tugas apa? Biasanya tuh kalau saya sendiri tuh biasanya ini, Pak, matematika. Matematika. Oke. Yang lain sama? Sama ya. Ya sudah. Jadi udah jelas untuk diskusi untuk presentasinya kelompoknya Sydney dia meng-highlight ChatGPT. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita kasih applause untuk kelompoknya Sydney. Silakan ditutup. Jika sudah jelas, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya Savana. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas yang dibaca oleh kami. Untuk nomor yang pertama, bagaimana kalian mendefinisikan keterkaitan artifisial dengan kata-kata dulu? Menurut saya, AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia untuk berfokus pada pembuatan sistem atau hasil yang dapat diberi kemampuan manusia, seperti Agak kesini ya. Terus. menyelesaikan masalah dan membantu dalam mengerjakan tugas dan memahami materi-materi yang belum kita ketahui. Untuk yang nomor kedua, ketiga adalah cara berpikir bekerja memahami kata-kata yang kita ketik diproses dengan menggunakan kata-kata buatan NPL, mencari pola data yang sudah dipelajari dan menghasilkan jawaban. Menurut kalian, apa manfaat penggunaan AI di aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang elektronika komunikasi? Membantu kita memahami pembelajaran, memberikan pengetahuan yang berguna, memberikan contoh rangkaian atau simulasi sederhana dan menjelaskan istilah teknis dalam bahasa yang mudah dipahami. Oke. Ada jawaban atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati kalian dari kelompoknya Savana? Jelas ya? Ada yang ingin ditambahkan? Aman ya? Jadi kelompoknya Savana ini dia meng-highlight ChatGPT juga. Jadi sama seperti kelompoknya Sydney ya. Jadi ChatGPT sering digunakan, kemudian basisnya sudah diinfokan. Ya. Kemudian cara presentasinya kelompoknya Savana suaranya kurang keras ya. Jadi nanti kelompok yang lain tolong suaranya diperkeras ya. Biar semangatnya itu menular ya ke teman-temannya yang lain gitu ya. Tapi secara umum sudah cukup bagus ya. Jadi materi-materi yang sudah saya sampaikan terserap dengan baik, sudah dipresentasikan dengan baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kasih plus buat kelompoknya Savana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok selanjutnya saya tunjuk kelompoknya Rasya. Ya, agak sini ya, Rasya. Nah, yang agak keras, yang semangat. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan Anda, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Untuk yang pertama, definisi AI. Bagaimana kalian mendefinisikan kecerdasan artifisial dengan kata-kata sendiri? Menurut saya, kecerdasan buatan yang disebut dari mesin atau pemrograman komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Yang kedua yaitu jenis AI. Di sini kita memilih AI ChatGPT dan jenisnya adalah machine learning. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan secara sederhana bagaimana AI itu bekerja. Dan kelompok kami menggunakan ChatGPT bekerja dengan menentukan prompt, lalu kirim ke AI. AI akan memberi output. Nomor 24. Menurut kalian, apa manfaat penggunaan AI di aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang elektronika komunikasi? Kelompok kami menjawab, bisa membantu menentukan rangkaian ketika praktek. Oke, sekarang yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Ini pakai ChatGPT juga. Ya, Pak.
Yang lain ada nggak yang nggak pakai ChatGPT? TikTok, nggak ada yang TikTok kan? Oh ini yang beda. Oke, ya sudah. Ada ini nggak tambahan, sanggahan atau bagaimana? Nggak ada ya? Aman ya, bagus ya. Ya, jadi lumayan suaranya kayak gini ya, minimal ya, voice-nya ya. Jadi lebih tinggi dan yang belakang kan pasti dengar. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aplaus buat kelompoknya Saksa. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya silakan Teguh. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, silakan. Oke. Oke, udah. Oke, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil materi prinsip dasar kecerdasan artifisial. Langsung saja yang nomor 1. Bagaimana kalian mendefinisikan kecerdasan artifisial dengan kata-kata sendiri? Dan menurut saya dan menurut kelompok saya, dari sudut pandang kami, ia adalah kemampuan sistem untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Selanjutnya, saya oper ke rekan saya. Nomor 2 yaitu AI dalam aplikasi apa yang kalian pilih termasuk kategori apa? Yang kami pilih yaitu machine learning, yaitu belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diagram ekspedisi. Yang ketiga yaitu Robert rekan saya. Selanjutnya yang ketiga adalah AI bekerja dengan cara memproses data yang diberikan, kemudian mengenali pola dari data tersebut dan akhirnya memberikan hasil konklusi. Selanjutnya ke Yang keempat, menurut kalian apa manfaat penggunaan AI di aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang elektronika komunikasi? AI dapat membantu mempercepat proses komunikasi seperti melalui fitur autocorrect, voice assistant seperti Siri atau Google Assistant, serta penerjemah bahasa otomatis. Oke. Ada pertanyaan dari kelompoknya Teguh? Ya, jadi Teguh meng-highlight terkait machine learning. Ya, machine learning. Machine learning itu kan sama seperti ChatGPT itu machine learning. Ya. Di sini nggak ada yang TikTok, Gemini, TikTok. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Ya sudah, kita kasih plus buat kelompoknya Teguh. Silakan ditutup, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompoknya Safira. Silakan maju. Ya, sebelah sini. Oke. Nanti dengan suara yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban kami mengenai dasar kecerdasan artifisial. Yang pertama, kami disuruh untuk menentukan satu aplikasi yang berbasis AI. Aplikasi yang kami pilih adalah ChatGPT. Di pertanyaan pertama ada definisi AI. Bagi saya, definisi AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia, tetapi berdasarkan data dan logaritma saja, tidak berdasarkan perasaan ataupun kesadaran. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang nomor 2, AI adalah dalam aplikasi yang kalian pilih termasuk kategori apa?
ChatGPT termasuk dalam kategori Natural Language Processing atau NLP. Karena AI ini dirancang untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia dalam bentuk teks. Yang ketiga, prinsip kerja dasar AI. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, memahami bahasa input. Yang ketiga, mengambil dari bahasa pelajaran. Yang keempat, menghasilkan teks balasan. Yang kelima, menampilkan ke pengguna. Yang keempat yaitu manfaat AI. Menurut kalian, apa manfaat penggunaan AI di aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang elektronika komunikasi? Jawabannya adalah manfaat penggunaan AI dalam bidang elektronika komunikasi adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses komunikasi, seperti dalam aplikasi telepon, asisten virtual, dan sistem pengenal suara. Oke, udah. Jadi kelompoknya Safira ini sama ya, ChatGPT. Jadi kalau presentasi ya bisa lebih seperti Safira ya. Jadi kalian suaranya harus lantang, suaranya jelas, jadi bisa sampai didengar sampai belakang. Dan hasilnya sama-sama seperti yang lain ya. Jadi ChatGPT, kemudian ya mungkin kalian familiar sekali dengan ChatGPT untuk pekerjaan tugas dan sebagainya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Bisa jadi penjelasan singkat mengenai materi yang diberikan kita oleh kelompok kami. Kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus buat Safira. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, kelompok selanjutnya, kelompoknya Billy. Billy. Yuk, silakan semuanya maju di sini. Sini, sebelah sini. Sebelah sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan cara kerja AI. Satu, bagaimana kalian mendefinisikan kecerdasan artifisial dalam kata-kata sendiri? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan memahami atau menyelesaikan masalah seperti manusia. Misalnya membahas Yang nomor dua, kami memiliki aku mau menurut suara jadi dan menentukan. Bisa jelaskan sejak 4. Menurut kalian apa manfaat penggunaan aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau dengan elektronika komunikasi? Dalam aplikasi AI tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa membantu kita mengerjakan soal dari guru seperti matematika atau pelajaran lainnya. Kalau di bidang elektronika, kalau saya itu bisa membantu membuat rangkaian video dan mengurangi kesalahan di komponen itu. Oke. Sekian. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, udah jelas ya. Oke, keren Mas Billy. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plus sama Mas Billy. Oke, terakhir Mas siapa yang belum? Hafal.
Kedua, jenis A yang kami pilih hari ini adalah Gemini. Nomor 3, jelaskan sederhana bagaimana AI dalam aplikasi itu bekerja. Memahami data dalam jumlah besar, menganalisis dan memproses informasi, menghasilkan data. 4. Menurut kalian, apa manfaat penggunaan AI di aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang elektronika komunikasi? Dalam kehidupan sehari-hari, 1. Meningkatkan produktivitas dan efisien. 2. Membantu pembelajaran dan kreativitas. 3. Mempermudah komunikasi. Dalam bidang elektronika komunikasi, 1. Optimasi jaringan dan kekuatan kualitas sinyal. 2. Desain dan pengujian komponen elektronika. 3. Peningkatan layanan pelanggan. Oke, jadi kelompoknya Novel dia bahas masalah Gemini. Ya, Gemini sama-sama kayak ChatGPT ya. Jadi ada pertanyaan dari kelompoknya ini, dari kelompok lain? Ya, silakan Mas Idni. Di nomor 2, sebenarnya soalnya itu termasuk dalam kategori apa? Bukan aplikasinya apa? Ya, kategori apa? Mesin learning dan mesin learning dan natural language processing. Ya, masuk mesin learning ya? Ya, mesin learning Mas Idni. Ya, sama. Jadi sama kayak ChatGPT, mesin learning. Yang lain, ada pertanyaan? Ya, Rasya. Karena tadi sudah jawab pertanyaan dari Mas ini, kategorinya termasuk machine learning ya. Nah, alasannya itu apa sih? Kenapa machine learning gitu? Karena tadi kan ada yang presentasi kalau ChatGPT itu termasuk machine learning. Nah, untuk yang aplikasi yang lain mungkin jawab. Alasan kenapa masuk aplikasinya itu machine learning. Mesin learning. Kenapa kok mesin learning dikategorikan mesin learning? Karena selain data dari natural language processing, dia dapat membantu untuk cari pelajaran yang sulit dipahami. Oke, ya, benar juga ya. Jadi kenapa kalau disebut mesin learning? Karena dia juga si game ini itu kan dia punya basis data, ya, data yang banyak. Lalu setelah itu diproses, maka dia bisa digunakan sebagai tools untuk mencari pelajaran yang ingin kalian pelajari atau materi-materi yang ingin kalian pelajari. Oke, gitu ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya. Nah, ditutup Mas Novel. Ya, dari kelompok kami, maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalian semua sudah melakukan presentasi. Dari presentasi itu, saya lihat kebanyakan dari kalian sudah paham ya, apa yang dimaksud dengan pengoperasian aplikasi dan prinsip kerja dasar dari AI itu sendiri. Ya, di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar masalah teknik prompting atau bagaimana kita mengoperasikan AI untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan nanti, ya, yaitu bikin poster tentang CCTV, ya, gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini apa yang paling besar tantangan yang kalian dapat selama pengerjaan tugas yang saya berikan? Tantangan apa? Hah? Tantangan terbesar apa? Atau kendala apa yang kalian temui saat proses pengerjaan tugas ini? Kendala yang paling besar apa? Yang tadi menentukan ini ya, jenis-jenis. Ya, masuk kategori apa gitu ya. Karena kalian harus belajar juga terkait itu ya. Oke. Jadi kendalanya kan itu menentukan ini aplikasi ini masuk mana, kategorinya apa, seperti itu ya. Nah, sekarang tolong kalian jawab refleksi yang ada di baliknya itu ya. Jadi
tolong kalian jawab terkait hal apa yang kalian pelajari hari ini. Ya, kalian tulis di situ. Jadi materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, kalian tulis kendala terbesar yang telah kalian temui selama belajar materi ini dan menyelesaikan tugas-tugas yang tadi. Sama yang ketiga, apa yang seharusnya kamu lakukan agar materi ini bisa terserap lebih baik lagi. Ya, gitu ya. Tolong kalian tulis di belakangnya. Silakan kalian jawab. Saya kasih waktu kurang lebih ya 3 menit lah. Ya, ditulis saja. Ya, bebas. Ya. Ya, ditulis saja, ditulis. Oke, sudah ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah. Oke, yang lain silakan dikumpulkan. Ya, bagus. Ya. Nah, ini kayak gini ya, lengkap ya. Bagus ya. Oke, sudah. Oh, itu sudah. Oke. Udah? Safira udah, oke. Ya, bagus. Nah, ini lengkap. Ya. Oke, bagus, lengkap. Oke. Kalian sekarang sudah belajar, sudah melakukan refleksi juga. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, seperti biasa, Noval pimpin doanya terlebih dahulu agar ya materi yang kalian dapat itu bisa kalian simpan di memori-memori otak kalian yang paling dalam sehingga nggak bisa gampang lupa. Pesan saya cuma satu, jangan pernah lelah untuk selalu berjuang untuk menggapai masa depanmu ya. Oke, Mas Noval, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.